Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show presisi kesiapan Polri dalam pengamanan pemilu tahun 2024. Ya, Pak Ramadan, selain tadi dijelaskan ada 695.000 personel yang dikerahkan, ada 9 satgas. Itu satgas apa aja, Pak Ramadan? Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa dari 261.695 personil itu adalah gabungan Mabes Polri dan Polda-Polda. Nah ini kalau di Satgas Pus dia ada 9 satgas. Namun di tiap Polda Satgasda itu hanya ada 7 satgas. Nah saya sampaikan dulu 9 satgas itu apa saja. Ya. Yang pertama adalah Satgas Preventif, yang kedua Satgas Preventif, yang ketiga Satgas Tindak, yang keempat Satgas Gakum, kemudian ada Satgas PAM Capres dan Cawapres, kemudian yang kelima Satgas Anti Teror, kemudian Satgas PAM TPS Luar Negeri, kemudian yang kedelapan Satgas Humas, dan 9 Satgas Panop. Nah di daerah itu yang tidak adalah Satgas PAM Capres dan Cawapres, serta Satgas PAM TPS Luar Negeri, TPSLN. Jadi perbedaannya kalau Satgas Pus dia ada 9 satgas, sedangkan di daerah ada 7 satgas. 7 satgas. Nah tentu ini kita lakukan ya, masing-masing fungsi berbeda ya. Ketika kita mengedepankan fungsi preemptif dan preventif, nah satgas-satgas lain itu mendukung pelaksanaannya ya. Seperti Satgas Tindak, Gakum, kemudian Anti Teror, kemudian ada sampai Satgas Bantuan Operasi. Ya. Bantuan operasional ini, di situ ada Sub-Satgas Kesehatan, ada Sub-Satgas TIK dan lain-lain. Demikian, Mbak. Nah, Pak Ramadan, terkait dengan kerawanan yang perlu diantisipasi dan yang menjadi evaluasi pengamanan sejak pemilu tahun 2019. Ya, tentu kita juga mengacu kepada pengalaman pemilu sebelumnya ya, di mana pengalaman pemilu sebelumnya kita lakukan ada satgas ya, atau operasi yang bersama-sama dengan operasi yang saat ini, yaitu operasi Manta Brata, yaitu operasi Nusantara Cooling System ya. Tentu ini kita lakukan untuk mengeliminir potensi-potensi perpecahan ya. Ini bukan saja di dunia nyata tapi ada di dunia maya ya. Iya. Ya, dukung-mendukung terhadap simpatisan. Ini jangan sampai membuat perpecahan di antara bangsa sendiri. Betul. Nah itu yang harus kita eliminir. Apa itu di dunia maya seperti penyebaran berita bohong, penyebaran hoax, saling mengejek, saling menghina. Nah ini yang harus kita hindari. Tentu upaya-upaya itu kita terus lakukan ya. Ada di Satgas ya, kita ada patroli siber. Sekali lagi kita melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Karena hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dapat memecah belah persatuan bangsa, ini harus kita eliminir, kita cegah ya. Bukan saja di dunia nyata, tapi ada termasuk di dunia maya ya. Saling ejek di medsos yang berimbas ujung-ujungnya menjadi perselisihan, perpecahan. Awalnya dari perpecahan individu, bisa jadi perpecahan kelompok. Ini yang tidak kita inginkan. Dan itu harus kita antisipasi. Berarti dengan penjelasan tadi, Polri sudah siap ya dengan personel dan juga peralatannya dalam menghadapi serangan siber, terutama untuk pengamanan pemilu. Ya, tentunya bersama stakeholder lainnya ya. Kita ada siber, Direktorat Siber, kita juga ada Satgas Humas ya, yang kita melihat melakukan evaluasi pemberitaan segala macam. Kita meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang negatif, yang
dapat memecahkan provokasi, memprovokasi, ya. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja? Nah, ini kita lakukan agar masyarakat kita tidak terpancing dengan provokasi-provokasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, Jenderal, nampaknya perbincangan kita terkait pengamanan pemilu oleh Polri pada tahun 2024 semakin menarik. Kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali setelah break berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami.